Klub Arab Saudi goda Harry Maguire dengan gaji selangit. Spekulasi masa depan dari Harry Maguire memasuki babak baru. Sang bek dikabarkan mendapatkan tawaran yang menggiurkan untuk pindah ke Arab Saudi musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, klub Arab Saudi yakni Al-Qadsiya menjadi klub yang berminat untuk bisa memboyong Harry Maguire. Manajemen Al-Qadsiya dikabarkan sudah menyiapkan tawaran kontrak untuk Maguire. Sang bek dikabarkan akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar timbang yang ia terima sewaktu di Manchester United saat ini. Rose Senior belum aman di Chelsea. Liam Rose Senior sejauh ini memang mampu membawa Chelsea mendapatkan sejumlah hasil positif, tapi menurut ex-gelandang mereka yakni Emmanuel Petit, hal tersebut masih sangat mungkin berubah 180 derajat. Menurut Petit, wajib menjadi alarm bagi Rose Senior, mengingat langkah dan keputusan petinggi Chelsea yang kini sulit untuk ditebak. Anda terus mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, bukan tidak mungkin Rose Senior bakal segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Arteta heran pemain Arsenal gampang cedera saat pemanasan. Manajer Arsenal Mikel Arteta menyoroti peningkatan kasus cedera yang terjadi pada para pemainnya saat pemanasan menjelang laga. Ia akan mengevaluasi hal itu agar tak semakin mengganggu ke depannya. Tercatat sudah 4 kali kasus di atas terjadi pada Arsenal musim ini, dengan Ricardo Calafiori menjadi korban yang terbaru. Jose Mourinho di kartu merah tuding wasit bantu Real Madrid. Jose Mourinho di kartu merah di tengah-tengah kekalahan Benfica dari Real Madrid. Pelatih Benfica ini menuduh wasit membantu Real Madrid dalam pertandingan tersebut. Jose Mourinho diusir hanya setelah wasit tidak mengganjar kartu kuning kedua kepada Vinicius Junior, padahal ia melakukan tackle keras terhadap Richarlison di dekat kotak penalti. Mantan pelatih dari Real Madrid itu menuding bahwa wasit sudah diwanti-wanti agar tidak memberi kartu kepada beberapa pemain lawan. Gianluca Prestiani sebut tuduhan saya rasis ke Vinicius itu keliru. Gianluca Prestiani menegaskan dirinya tak melontarkan hinaan rasisme ke Vinicius Junior. Pemain Benfica ini menyebut tuduhan kepada dirinya itu keliru. Prestiani membantah dirinya melontarkan hinaan rasisme ke Vinicius. Pemain asal Argentina ini juga mengklaim dirinya menutup mulutnya dengan sirse tak bisa dijadikan alasan untuk tuduhan tersebut. Atalanta punya siasat licik untuk kalahkan Borussia Dortmund di leg kedua. Atalanta akan menjalani laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions melawan Borussia Dortmund di New Balance Arena. Klub berjuluk Ladia itu tengah mempersiapkan siasat licik untuk bisa mengalahkan Dortmund di leg kedua nanti. Menurut informasi yang beredar, Atalanta menolak penggemar Borussia Dortmund yang bukan warga negara Jerman untuk datang menyaksikan langsung timnya bertanding di New Balance Arena. Mereka mengklaim melakukan hal itu demi alasan keamanan. AC Milan berharap perpanjang kontrak 1 tahun untuk Luka Modric. AC Milan tengah berupaya keras mengamankan jasa Luka Modric dengan memperpanjang kontraknya selama 1 musim lagi. Menurut laporan dari Calcio Mercato, ada optimisme yang terus berkembang di Milan bahwa Modric akan menyetujui kesepakatan yang baru. Dalam kontrak ini terdapat klausul yang memungkinkan klub memperpanjang masa bakti Modric dengan kenaikan gaji mencapai 4,5 juta euro, asalkan AC Milan bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Aurelien Tchouameni kembali alami cedera setelah mengalahkan Benfica. Gelandang Real Madrid yakni Aurelien Tchouameni kembali alami cedera setelah mengalahkan Benfica. Menurut laporan dari Kobe, Tchouameni berhasil menyelesaikan pertandingan, akan tetapi sayangnya mengakhiri pertandingan kemarin dengan mengalami ketidaknyamanan yang cukup terasa di salah satu kakinya. Untungnya perawatan awal di dalam klub menunjukkan bahwa masalah otot tersebut nampaknya belum menjadi cedera serius. MU tolak negosiasi ulang dengan Barcelona. Manchester United menutup pintu negosiasi ulang dengan Barca terkait nilai opsi dari status permanen Marcus Rashford. Klub Liga Inggris itu menegaskan tidak akan menurunkan angka yang telah disepakati dalam klausul pembelian sang penyerang, yang kini berada di kisaran angka 26 juta pound sterling. Masalah keuangan Barcelona bukanlah cerita yang baru. Dalam beberapa musim terakhir mereka sempat mendatangkan pemain yang kemudian tidak bisa langsung didaftarkan karena persoalan administrasi dan juga neraca keuangan. Meski nilai 26 juta pound tergolong rendah, namun laporan menyebutkan bahwa Barcelona tetap ingin mencoba menego hal tersebut.
Chelsea ungguli Liverpool dalam perburuan Murillo. Di tengah Nottingham Forest, yakni Murillo menjadi komoditas panas jelang bursa transfer musim panas. Dua raksasa Liga Inggris yakni Chelsea dan juga Liverpool dikabarkan sama-sama berminat mengamankan jasanya. Namun dalam persaingan ini Chelsea disebut berada selangkah lebih maju. Laporan terbaru menyebutkan bahwa The Blues telah melakukan operasi senyap terhadap Murillo yang membuat mereka menjadi favorit dalam perburuan kedatangan bek berusia 23 tahun tersebut. Kawasan mengklaim bahwa klub berjuluk The Tricky Trees tersebut mematok harga 60 hingga 70 juta pound sterling. Cari gelandang baru, MU pantau pemain Championship. Bursa gelandang baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan serius mengamati gelandang milik Middlesbrough yakni Hayden Hackney. Menurut laporan tersebut, ketertarikan MU terhadap Hackney berkat rekomendasi dari pelatih interim mereka yakni Michael Carrick. Hackney merupakan mantan anak asuh Carrick di Borough, dan Michael Carrick menilai bahwa sang gelandang memiliki talenta yang istimewa meski usianya masih tergolong muda. Manchester United sudah putuskan nasib Jadon Sancho. Jadon Sancho kembali harus menjalani musim yang penuh tanda tanya bersama klub lain. Winger berusia 26 tahun tersebut saat ini dipinjamkan MU ke Aston Villa demi menghidupkan lagi karirnya. Menurut laporan dari The Sun, United telah memutuskan untuk tidak mempertahankan Sancho untuk satu musim tambahan. Mereka berencana melepasnya secara permanen di musim panas nanti. Keputusan ini juga berkaitan dengan beban gaji sang pemain yang mencapai 200.000 pound sterling per pekannya. Liverpool injak rem dalam perburuan penyerang Aston Villa. Kabar ketertarikan Liverpool terhadap Morgan Rogers sempat menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Penyerang Aston Villa itu disebut masuk ke dalam radar Liverpool sebagai opsi tambahan untuk lini depan. Namun di tengah meningkatnya minat sejumlah klub top Eropa yang lain, muncul kabar bahwa Liverpool justru mengambil langkah yang berbeda. Liverpool disebut tidak lagi seagresif sebelumnya dalam mengejar tanda tangan 22 tahun tersebut. Meski performanya mengesankan, tanda tanya muncul soal kecocokan Rodgers dengan kebutuhan taktis dari Liverpool. Gelandang top dunia ini siap gabung dengan Manchester United. Manchester United nampaknya siap mengguncang bursa transfer musim panas nanti. Menurut sumber internal yang dikutip dari Give Me Sport, Setan Merah ingin menghadirkan dua gelandang elit untuk bisa mempersembahkan pondasi kokoh bagi pelatih permanen berikutnya. Menariknya, nama Jude Bellingham kini masuk ke dalam radar Setan Merah. Laporan dari Spanyol menyebutkan, bintang muda Real Madrid itu dikabarkan bersedia pindah ke Manchester United di musim panas nanti dengan satu syarat. Jika transfer ini benar-benar terjadi, bukan hanya Ineos yang bersemangat, tetapi fans dari Setan Merah pun bisa mulai bermimpi melihat duet di lini tengah yang akan menjadi simbol kebangkitan Manchester United di era yang baru. Liverpool siapkan tawaran besar untuk pengganti ideal Mo Salah. Raksasa Merseyside nampaknya siap mengguncang bursa transfer. Liverpool dikabarkan menjadikan bintang Bayern Munchen yakni Michael Olise menjadi target utama sebagai pengganti peran ikonik dari Mo Salah di Anfield. Liverpool dikabarkan siap melakukan langkah ekstrim dengan menyiapkan tawaran fantastis mencapai 200 juta euro yang akan memecahkan rekor transfer klub demi bisa membawa sang bintang menuju Anfield. Rencana ini tak hanya mencerminkan ambisi besar Arne Slot, tetapi juga sinyal kuat bahwa Liverpool tak ingin kehilangan daya saing di papan atas dan juga Liga Inggris. Arsenal terpeleset dalam drama injury time. Wolverhampton berhasil menahan imbang Arsenal dengan skor akhir 2-2 di pekan ke-31. Arsenal unggul lebih dahulu lewat Bukayo Saka dan juga gol dari Pero Hincapié. Namun Wolverhampton bangkit di babak kedua lewat gol Hugo Bunuh dan ditutup gol bunuh diri dari Ricardo Calafiori di menit ke-90. Hasil ini tidak mengubah posisi Arsenal di puncak klasemen dengan koleksi 58 poin dan Wolverhampton terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 10 poin meski satu angka ini memberikan suntikan moral. Rossoneri kekelamankan 3 poin. Duel di Stadion San Siro berlangsung syarat tensi ketika Milan harus menerima hasil imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Como di laga lanjutan Serie A. Sempat tertinggal akibat kesalahan sendiri di babak pertama. Rossoneri selamat dari kekalahan berkat aksi berkelas dari Rafael Leao. Hasil ini membuat Milan hanya mampu memangkas jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen menjadi 7 poin. Sementara itu Como tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 42 poin.
Asmir jadi mimpi buruk Nerazzurri. Bodo Glimt mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-1 di leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Tuan Roma unggul lebih dahulu lewat Sondre Brusnan, lalu bangkit di babak kedua melalui Jan Peterhaus dan juga Kasper Hodge. Dan Inter Milan sempat menyamakan skor lewat gol dari Francesco Pio Esposito. Hasil ini membuat Inter berada dalam posisi sulit untuk bisa ke babak 16 besar nantinya. The Magpies pesta gol di Azerbaijan. Newcastle United menunjukkan mental baja di panggung Eropa. Bertandang ribuan kilometer ke Baku, pasukan dari Eddie Howe justru tampil menggila membantai Karabakh 6-1. Kemenangan telak tersebut menjadi salah satu margin terbesar yang pernah dicatatkan Newcastle di kompetisi Eropa. Hasil tersebut sekaligus membawa Newcastle semakin dekat dengan sejarah baru, yakni lolos ke babak fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya. Dua gol Patrick Schick bungkam tuan Roma. Bayer Leverkusen mencatatkan sejarah baru di pentas Eropa. Untuk pertama kalinya, klub berjuluk The Werewolves tersebut berhasil memenangi laga tandang fase gugur Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Olympiakos 2-0. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi Leverkusen selain memutus rekor buruk tanpa kemenangan dalam 4 lawatan terakhirnya ke Yunani.